Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari sebuah cerita, yakni cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah cerita khayal, ya, cerita khayal, berimajinasi. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata, hanya ada di dalam cerita buku. Oke, sebelum itu kita akan pelajari dulu apa sih sebenarnya cerita fantasi. Cerita fantasi itu merupakan sebuah genre cerita ya yang penting untuk melatih kreativitas kita. Kalau berfantasi secara aktif, kita bisa mengasah kreativitas ya. Kita bisa menjadi penulis hebat seperti pengarang Harry Potter. Nah, itu termasuk jenis fantasi yang terkenal. Berikutnya, perlu kalian ketahui bahwa jenis fantasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada fantasi aktif. Ya, fantasi aktif itu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran, kemauan. Ya, contoh, ini seorang penulis, seorang perancang, itu termasuk fantasi aktif. Jadi mereka menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Berikutnya yang fantasi kedua, itu ada fantasi pasif. Fantasi pasif ini tidak dikendalikan ya. Jadi sebuah fantasi yang tidak dikendalikan, yakni seolah-olah orang itu berfantasi namun hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Nah, apa contohnya yang pasif ini? Melamun. Makanya jangan melamun ya. Daripada melamun, kita berfantasi aktif untuk menghasilkan suatu karya yang spektakuler. Nah, ini anak-anak, walaupun cerita fantasi, tapi tetap ada amanah atau pesan yang disampaikan untuk kita ya. Menyelesaikan sesuatu masalah dapat kita pelajari di sebuah cerita ini. Berikutnya cerita fantasi itu adalah cerita yang bergenre fantasi ya, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin itu dijadikan biasa. Nah, ini garis bawahnya. Fantasi itu dijadikan biasa di dalam sebuah cerita. Ingat, hanya batasnya pada cerita, tidak ada di dunia nyata. Ya, tokoh dan latar itu diciptakan oleh seorang penulis yang tidak ada di dunia nyata. Nah, itu dimodifikasi, kemudian melalui modifikasi ya, sehingga muncullah sebuah fantasi. Nah, biasanya untuk tema fantasi itu adalah magic, supernatural, futuristik, dan sebagainya. Berikutnya ciri cerita fantasi ini biasanya di dalam ceritanya itu ada unsur keajaiban, keanehan, kemisteriusan ya. Jadi hal-hal yang aneh, ajaib ini yang tidak ada di dunia nyata itu dimasukkan di cerita fantasi. Bersifat fiksi. Ingat, fiksi hanya fiksi itu imajinasi, khayalan ya. Terus ide cerita itu terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu ya. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Lah tokohnya ini tokohnya biasanya unik, memiliki kesaktian. Nah, ini di dalam cerita fantasi itu unik tokohnya ya, memiliki sakti yang luar biasa, bisa menembus luar waktu yang lama. Namanya cerita ya, ingat lagi, cerita. Ini cerita fantasi. Oke. Insyaallah paham ya anak-anak. Ada jenis cerita fantasi, kalau dilihat dari jenisnya itu ada dua anak-anak. Yang pertama, cerita fantasi yang bersifat total. Apa itu total? Nah, cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu ya. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita
tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi total fantasi, tidak ada peristiwa ini terjadi di dunia nyata. Misalnya ada cerita fantasi Nagata, ya itu total, fantasi total. Nama tokoh, terus nama objek, nama kota, itu rekaan, ya. Jadi hanya pengarang sendiri yang membuatnya. Di dunia nyata tidak ada. Ini namanya jenis cerita fantasi total. Berikutnya yang kedua itu ada jenis cerita fantasi irisan. Ya, cerita fantasi irisan ini cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi nama tokohnya mungkin masih mengikuti nama di kehidupan nyata. Contohnya Doni. Nah, itu berarti kan irisan, ya, cerita fantasi yang irisan. Menggunakan nama tempat yang ada di dunia nyata. Terus kejadian juga pernah ada di dunia nyata, namun diselingi dengan imajinasi. Oke. Itu di sini nanti silahkan kalian baca slide-nya. Ada Kekuatan Ekor Biru Nagata karya Ugi Agustono. Ini sebuah cerita, ya, Nataga, itu pasukan Nataga. Lah ini nama Nataga ini termasuk nama yang ada di dalam jenis fantasi total, ya. Mungkin kita tidak menemukan. Kemudian Tanamodo itu kan settingnya juga tidak ada di dunia nyata. Kamu mencari Tanamodo itu nggak akan ketahuan. Nah, inilah yang disebut sebagai cerita fantasi total. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanamodo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanamodo akan terukir di hati seluruh binatang. Inilah salah satu cuplikan contoh dari cerita fantasi yang berjenis total. Nah, panjang sekali. Kalian bisa melihat, ya, nanti di slide-nya. Oke, dari cerita tersebut pastinya kalian akan mengetahui bahwa di dalam cerita fantasi itu ada sumber cerita, ya, yang pertama. Kedua, ada keajaiban tokoh. Yang ketiga, ada peristiwa aneh dan ajaib. Yang keempat, latarnya beda dengan latar dunia nyata. Ini yang masuk dalam total, ya, jenis fantasi total. Terus yang kelima itu ada alur, ya. Kalau dilihat dari jenisnya, ini jenis cerita fantasi ada latar lintas waktu, ya. Yang kedua, latar waktu sezaman. Jadi kalau dilihat latarnya itu ada dua, latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Oke. Mungkin itu anak-anakku untuk pembelajaran cerita fantasi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Ingat, cerita fantasi itu adalah cerita hayal, ya, hayal, imajinasi, ya. Adanya hanya di sebuah cerita, ya. Di dunia nyata tidak ada karena bersifat imajinasi. Kita bisa mengambil satu manfaat atau hikmah yang terbaik di dalam cerita itu, ya. Jadi setiap penulis itu mengirimkan pesan atau amanat yang terbaik di dalam tulisannya itu. Kalian harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi